Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih di channel kami Mantap Cuy 27. Kali ini Mantap akan membahas sejarah berdirinya Ponpes Kempek. Keluarga besar Ponpes Kempek. Pondok pesantren ini didirikan oleh almarhum Al-Makfurlah Kiai Haji Harun Soleh bin Kiai Haji Abdul Jalil bin Kiai Murdan, salah seorang kiai sepuh yang mempunyai garis keturunan dari daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Kempek adalah nama sebuah desa yang terletak pada 641,698 LS dan 108.25,302 BT. Yang berada kira-kira 12 km ke arah barat dari pusat kota Cirebon. Sekitar 2 km dari perempatan Palimanan, dari arah selatan, dan 1,2 km dari pintu tol Tegal Karang, dari arah tol Cipali. Sejak tahun 2004, Desa Kempek masuk dalam wilayah pemekaran Kecamatan Gempol bersama 14 desa lainnya. Di sanalah pada tahun 1908 berdiri sebuah pesantren yang oleh pendirinya, seorang ulama besar yang bernama Mbah Kiai Harun yang merupakan salah satu putra dari Mbah Kiai Abdul Jalil yang bertempat tinggal di Kedongdong dan berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah dengan nama asli Kiai Mardan, diberi nama Pondok Pesantren Kempek sesuai dengan nama asli desanya, tanpa embel-embel nama lain. Ketika menetap di Kedongdong, Mbah Kiai Abdul Jalil menikah dengan seorang perempuan dari daerah Sunda yang dikenal dengan sebutan Nyai Kamali. Dari hubungan pernikahan ini lahirlah putra-putri beliau yang alim, alamah, diantaranya Kiai Kamali, Nyai Aisyah dan Kiai Harun. Mbah Kiai Harun ditinggal wafat ayahandanya ketika masih remaja. Ibundanya lah yang menghidupi dan membiayai pendidikan beliau dalam keadaan seadanya, masyakoh. Sejarah Ponpes Kempek Cirebon. Diceritakan suatu ketika Mbah Harun sedang mondok di daerah Indramayu, beliau kehabisan bekal. Dengan berjalan kaki dari Indramayu ke Kedongdong, dalam keadaan lelah dan lapar, beliau menemui sang ibunda, didapatinya beliau sedang mencuci sedikit beras. Melihat kondisi putranya, sang ibunda akhirnya membagi beras yang dipegangnya untuk bekal pendidikan sang anak, karena hanya itulah harta yang dimilikinya saat itu. Dengan membawa sedikit bekal itulah, Harun remaja kembali ke pesantren dengan rasa qanaah dan sabar. Mbah Kiai Harun mempunyai lima orang guru yang masyhur, diantaranya Kiai Yusuf, Gus Yusuf di Indramayu yang berasal dari Demak. Menurut riwayat beliau adalah seorang waliullah dan ahli marifat. Karya monumental beliau adalah kitab Sorof khas Kempek terjemah kitab Matan et Tasrif atau Al-Kailani, dengan ciri khas tersendiri. Kiai Murtado dari Pekalongan yang merupakan guru masa kecil beliau. Kiai Ubaidah dari Tegal yang merupakan seorang ulama ahli tauhid. Mbah Kiai Harun dikenal dengan dua nama, yaitu nama Harun, sebagai nama asli beliau pemberian orang tua dan Soleh sebagai nama resmi haji beliau. Setelah pulang dari ibadah haji, beliau selalu menuliskan nama Soleh di setiap koleksi kitab-kitabnya. Mbah Harun menikah dengan dua istri, yaitu Nyai Mutimah dan Nyai Umi Laila. Dari dua orang istri tersebut lahirlah putra-putri beliau yang alim, alamah yang pada perkembangannya kelak menjadi penerus pondok pesantren Kempek sampai dewasa ini. Dari pernikahan beliau dengan Nyai Mutimah dianugerahi 5 orang putra-putri, yaitu Nyai Haji Umamah, Kiai Haji Umar Soleh, Abdul Haq meninggal semasa kecil, Nyai Rubayah, Nyai Sukainah. Sedangkan dari pernikahan beliau dengan Nyai Umi Laila dikarunia 10 orang keturunan, yaitu Kiai Haji Yusuf Harun, Nyai Suwaibah,
Nyai Zainab, Nyai Rohmah, Nyai Zubaedah, Nyai Haj, Mukminah, Atikah, meninggal semasa kecil. Usman, meninggal semasa kecil. Nyai Haj, Afifah, Kiai Hasan Harun. Setelah 33 tahun beliau mengabdikan diri di pesantren Kempek dengan membangun pesantren sampai mampu berkembang dengan pesat, tepatnya pada usia 57 tahun, Mbah Harun wafat karena sakit pernafasan asma bronkitis, pada tanggal 23 Maret tahun 1935 tahun Wawu menurut kalender Jawa. Beliau meninggalkan beberapa anak yang masih yatim, yaitu, Nyai Mukminah, Nyai Afifah dan Hasan. Karena kealiman dan kemasyhuran beliau, tidak kurang dari 2.000 orang mengantarkan kepergian beliau ke tempat peristirahatan terakhir di Makbaroh keluarga Kempek sebagai wujud rasa bela sungkawa dan penghormatan serta kehilangan atas seorang ulama besar masa itu. Kepemimpinan pondok pesantren Kempek kemudian diserahkan secara estafet kepada putra-putra dan menantu-menantu beliau, yaitu Kiai Haji Yusuf Harun, putra, Kiai Haji Umar Soleh, putra, Kiai Haji Mansur Zubair, Losari, Kiai Haji Zuhdi Ilyas, Surakarta, K. Muslim Muhtar, Tegal, Kiai Haji Nasir Abu Bakar, Tegal, Kiai Haji Masum Siroj, Gedongan, Kiai Haji Akil Siroj, Gedongan, Kiai Haji Anwar, Pleret, Kiai Haji Abdullah Sabrori, Galagamba, Kiai Hasan Harun, putra. Di antara mereka yang paling akhir wafat adalah Kiai Haji Umar Soleh. Beliau wafat pada tanggal 22 Maret tahun 1999 M. 04 Zulhijjah 1419 H dalam usia plus 85 tahun. Setelah Kiai Haji Umar meninggal dunia, pondok pesantren dilanjutkan oleh putra sematawayangnya yakni Romo KH Muhammad Nawawi beserta keluarga besarnya. Sarana dan prasarana. Adapun asrama atau tempat yang digunakan santri untuk bermalam tidur, yaitu terdiri dari 34 asrama. Bermula kebijakan Kiai Umar yang memberi kebebasan kepada wali santri yang membangun asrama untuk anak-anak mereka di atas tanah wakaf pondok pesantren. Asrama tersebut diberi nama sesuai dengan nama daerah dan dihuni sesuai dengan daerah asal. Meskipun demikian, ada sebagian asal daerah tidak dijadikan nama asrama. Dan dana maintenance masing-masing asrama ditanggung mandiri oleh masing-masing asrama. Sehingga masing-masing asrama mengolah sendiri seluruh perlengkapan yang terdapat di asrama tanpa adanya campur tangan pesantren kecuali yang masih berhubungan dengan fasilitas umum seperti masjid, kamar mandi yang sudah disediakan. Dengan adanya pemisahan tersebut sehingga masing-masing asrama memiliki kebijakan tergantung pada kebijakan yang sudah dibuat oleh ketua asrama bersama dengan anggota stafnya, tetapi juga tidak menyalahi aturan pesantren yang ada. Adapun nama-nama asramanya yaitu Srengseng, Asalaf, Johor, Anur, Jati Sawit, Kapetakan, Al-Fadol, Bondan, Terisi, Jati Barang, Lajer, Bangunsari, Lumbenda, Indrajati, Kertasemaya, Al-Wusto, Losari, Al-Faridoh, Az-Ziyadah, Babadan, Krangkeng, Segeran, Surodadi, Sikancil, Kedokan, Al-Islah, Indra Suci, Nurul Hola, Darun Naum, Al-Hidayah, Dadap, Jamblang, dan Darul Futuh. Selain itu pula terdapat masjid, tempat belajar lajnah, kamar mandi, balong, ruang sekolah, kantor lajnah. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman serta adanya kewajiban wajib belajar, 9 tahun yang ditetapkan bagi seluruh warga negara, maka pesantren mulai menggagas pendirian lembaga pendidikan menengah pertama pada tahun 2012, diinisiasi oleh Nyai Haj Afwah Mumtazah,
K. Ahmad Cakim Hisyam, K. Ahfasi Al-Faizi Harun, Aib Hasan Usman dan disetujui oleh pengasuh Pondok Pesantren Kempek yaitu Kiai Haji Muhammad Nawawi di bawah naungan Yayasan Nahdlatul Umam. Menyusul 2 tahun berikutnya tepatnya pada tahun 2015 Yayasan Nahdlatul Umam mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, MI, dan Madrasah Aliyah, MA. Kemudian pada tahun 2017 mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan, SMK. Dengan demikian lengkaplah sudah lembaga pendidikan formal Pondok Pesantren Kempek dimulai dari RA, MI, EMS, MA dan SMK. Karena lembaga sekolah Nahdlatul Umam NU lahir dari pesantren, maka pada tahun 2013 didirikan Yayasan Mahat Islami Kempeki dengan Badan Hukum NU. AHU 4011. Pukul 1:04 tahun 2013 sebagai bentuk penguatan lembaga resmi keagamaan agar dapat bersinergi dengan unit-unit pendidikan di bawahnya. Nah, inilah sekelumit sejarah terbentuknya Ponpes Kempek. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Nantikan kisah-kisah sejarah selanjutnya hanya di Mantap Mantap Cuy Official 27. Wassalam.